Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Berita terbaru judulnya ngeri-ngeri sedap ya. Ini kita bisa lihat di detik.com. Said Akil (2) ulama akan ajak warga tak bayar pajak jika terbukti diselewengkan. Sahabat sekalian, mantan Ketua Umum PBNU Said Akil Sirot turut berkomentar terkait harta kekayaan ayah dan Mario Dandi Satrio, Rafael Alun Trisambodo. Said menyinggung kasus Gayus Tambunan hingga mengancam mengajak warga NU Nahdlatul Ulama tak membayar pajak jika diselewengkan. Bapak Said Akil ya sangat heran ya, dan ini menjadi sebuah renungan bersama. Dia mengatakan, saya juga heran di bumi Pancasila ada perbuatan seperti itu dan dilakukan oleh anak keluarga terdidik, elit, bukan biadab dan dari pedalaman, bukan dari keluarga yang terdidik sebagai pejabat eselon 3 di Dirjen Pajak, kata Said di RS Mayapada, Jakarta Selatan, Selasa 28 Februari 2023. Ini menunjukkan bahwa Bapak Said Akil Sirot melihat bahwa aspek pendidikan rumah tangga mulai lemah, bahkan juga dialami oleh mereka yang menjadi keluarga terdidik, keluarga yang memiliki ilmu pendidikan namun secara perilaku jauh dari nilai-nilai Pancasila. Ini tentu menjadi sebuah tekanan dari mantan Ketua Umum PBNU itu agar bangsa Indonesia jangan pernah meninggalkan aspek pendidikan, terutama di dalam rumah, sehingga jangan sampai ya anak-anak kita menjadi anak-anak yang berperilaku tidak beradab. Said kemudian mengatakan, saya juga heran ada anak seperti itu, yang seperti itu. Maka yang jelas seperti yang sudah disinggung, bapaknya tidak urus atau salah urus, tidak mendidik atau salah didik, dengan dibiarkan dimanja dengan segala kemewahan, uangnya belum tentu halal, enggak jelas. Kalau uangnya haram dimakan pasti anaknya nakal, kalau keterlaluan, tambahnya. Said kemudian juga mengatakan, oleh karena itu ketika saya jadi ketum PBNU tahun 2012 bulan September, Munas Ulama di pesantren Cirebon, waktu itu baru ada kejadian Gayus Tambunan. Keputusan para kiai bahwa kalau uang pajak selalu diselewengkan, NU akan mengambil sikap tegas, warga NU tidak usah bayar pajak waktu itu, kata dia. Sampai-sampai Pak SBY kirim utusan pribadi, almarhum Pak Yusuf namanya, staf susnya itu menemui saya. Saya bilang, kalau memang itu berdasarkan referensi kitab kuning, para imam, para ulama referensi, kalau pajak masih diselewengkan, warga NU akan diajak oleh para kiai-kiai tidak usah bayar pajak, sambung Said Akil. Dia mengatakan warga NU selalu mendukung pajak untuk kebaikan. Dia menyatakan warga NU taat membayar pajak. Tapi kalau pajak untuk rakyat, pajak untuk pembangunan, pajak untuk kebaikan, kita dukung. Warga NU taat bayar pajak, ujarnya. Saya ungkit keputusan Munas tadi, kalau memang pajak uang diselewengkan, ulama ini akan mengajak warga tak usah membayar pajak. Itu kalau terbukti diselewengkan, sambungnya. Sahabat sekalian, kita bisa melihat bahwa perhatian masyarakat termasuk tokoh agama seperti Said Akil terhadap masalah pajak begitu kuat, dan ini menandakan bahwa pemerintah harus benar-benar melakukan upaya perbaikan ya sistem yang ada sehingga kasus-kasus seperti ini tidak terulang di masa yang akan datang. Dan kalau kita perhatikan ya menarik juga, seorang Said Akil punya perhatian kepada soal pajak ini dan kemudian dia menghubungkan dengan bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila. Kalau di keluarga terdidik saja itu tidak berlaku atau tidak dilangsungkan, maka bagaimana dengan keluarga-keluarga lain yang tidak terdidik? Dengan demikian sebenarnya ini juga sebuah wacana yang mendorong kita untuk menjadikan Pancasila itu nyata. Jangan sekedar jadi alat politik. Pancasila yang betul-betul hidup, yang memberikan warna, yang memberikan determinasi atas perilaku, budaya, dan kehidupan bangsa Indonesia dari bangsa yang lainnya. Nah, lebih jauh sahabat sekalian, soal pajak ini terus menjadi sorotan banyak pihak, bahkan ada yang kemudian menghubung-hubungkan antara gaji pegawai pajak dengan guru,
dengan dokter macam-macam, yang intinya sebenarnya satu, bahwa itu diharapkan untuk dapat menjadikan institusi perpajakan di Indonesia dapat bekerja secara ikhlas, secara cerdas, dan tuntas. Namun demikian, apakah hal itu bisa kita wujudkan dengan mudah? Apakah itu adalah satu langkah yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat? Ini yang menjadi sebuah pertanyaan. Kalau kita kembali pada testimoni ataupun penjelasan Anies Baswedan dalam video yang telah kita unggah sebelumnya, maka yang perlu diperhatikan bukan sekedar warga yang baik adalah membayar pajak atau taat pajak, tetapi pajak yang akan membangun adalah pajak yang dikelola oleh orang-orang yang baik. Dan disinilah kemudian satu dorongan besar penting kita upayakan agar masyarakat Indonesia dapat semakin maju, membawa patu kebaikan, perubahan, dan tentu saja pembangunan berjalan dengan baik. Ketika para pengelola pajak ini diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki visi kebaikan, ya malah justru menganggap jabatan di pajak sebagai sebuah kesempatan menghimpun kekayaan secara terlarang, maka perjalanan bangsa Indonesia akan tertatih-tatih untuk menjadi negara yang betul-betul kuat. Disinilah kemudian semua pihak penting untuk menghadirkan narasi, koreksi, dan evaluasi untuk sama-sama kita perbaiki sistem yang ada dengan kapasitas masing-masing. Pemerintah dalam hal ini tentu saja berkebutuhan sekaligus berkewajiban untuk segera memperbaiki sistem perpajakan. Kemudian masyarakat juga punya hak untuk mendapatkan laporan tentang kemana arah pajak itu digunakan. Pada saat yang sama, secara sistem harus dibuat sebuah model transparansi yang menunjukkan bahwa pajak yang dikelola dihimpun dari rakyat itu benar-benar untuk pembangunan umat manusia, untuk pembangunan warga bangsa Indonesia, sehingga tidak ada kemiskinan, tidak ada orang kena stunting, tidak ada orang yang berpikir besok akan makan apa hanya karena begitu miskinnya. Padahal pajak setiap hari mengalir ke kantong-kantong kas negara, sedangkan pada saat yang sama banyak pejabat hidup jemawa karena harta yang melimpah. Di sisi yang lain, masyarakat hidup dalam penderitaan. Semoga ini menjadi pelecut kita semua untuk menjadikan bangsa Indonesia lebih baik. Dan tentu saja kita berharap pemerintah segera melakukan upaya terobosan agar semua di antara kita tetap berniat, tetap berminat, dan tetap sadar bahwa membayar pajak itu diperlukan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.